the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Sri Sundea Astuti, biasa dipanggil Sundea, dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hakikat pemerolehan bahasa anak. Jangan kemana-mana ya, saksikan videonya, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mengenai pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan untuk memahami orang lain. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bahasa pertama atau first language acquisition yang biasa disebut sebagai bahasa ibu. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan tanpa sadar, dan yang kedua, bahasa tidak formal, dan yang ketiga, bahasa merupakan bahasa pertama, yang keempat, bahasa dalam keluarga. Contoh bahasa pertama, misalkan ibu saya sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, maka bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa atau biasa disebut bahasa sehari-hari ibu. Oke, selanjutnya ada bahasa kedua atau second language acquisition, yaitu sebuah kajian tentang bagaimana pembelajaran mempelajari bahasa lain setelah ia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Contoh bahasa kedua, lingkungan sekitar saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Maka saya yang sehari-hari menggunakan bahasa Jawa akan mempelajari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda yang merupakan bahasa kedua saya atau bahasa yang saya peroleh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme beranggapan bahwa bahasa didapatkan dengan adanya penguatan stimulus. Yang kedua, ada teori nativisme. Teori nativisme beranggapan bahwa bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin menguasai bahasa manusia. Dan yang ketiga, ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme beranggapan bahwa bahasa bukanlah ciri amaliyah yang terpisah, melainkan salah satu antara beberapa kemampuan yang menghasilkan kematangan kognitif. Yang keempat, ada teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu faktor pemerolehan bahasa. Faktor pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada faktor amalia. Yang kedua, ada faktor pengembangan kognitif. Yang ketiga, ada faktor latar belakang sosial. Dan yang keempat, ada faktor keturunan. Sekian pembahasan materi mengenai pemerolehan bahasa anak. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.